Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, dilaporkan telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Gencatan senjata ini akan berlangsung selama 60 hari dan telah disepakati mulai Jumat 4 Juli 2025. Informasi selanjutnya, militer Israel atau IDF dilaporkan mulai bekerja sama dengan dua kelompok bersenjata yang beroperasi di kota Gaza dan Khan Younis. Kelompok-kelompok ini tak hanya bekerja sama dengan pasukan Israel, tapi juga menerima dukungan logistik serta gaji dari otoritas Palestina yang dianggap sebagai upaya untuk melemahkan Hamas. Tentara Pendudukan Israel atau IDF dilaporkan mulai bekerja sama dengan dua kelompok bersenjata yang beroperasi di kota Gaza dan Khan Younis. Kelompok-kelompok ini bekerja sama dengan pasukan Israel dan menerima dukungan logistik serta gaji dari otoritas Palestina. Sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan kendali Hamas atas jalur Gaza, menurut situs web Ynet pada Rabu 2 Juli 2025 malam. Laporan mengindikasikan kedua kelompok bersenjata yang melakukan penjarahan dan menimbulkan kekacauan di jalur Gaza terkait dengan gerakan Fatah. Laporan tersebut juga menyatakan kalau tentara Israel telah mulai bekerja sama dengan kedua kelompok ini. Lansiran tersebut menjelaskan kalau salah satu dari kedua kelompok tersebut saat ini aktif di lingkungan Sujaiyah di Gaza Timur, tempat pasukan pendudukan baru-baru ini melancarkan operasi terhadap benteng Hamas di daerah tersebut. Geng ini dipimpin oleh Rami Halas yang tinggal di daerah Tel Al-Hawa. Dan anggota kelompok tersebut telah lama berseteru dengan Hamas sejak Hamas mengambil alih jalur Gaza pada tahun 2007. Menurut sumber tersebut, pasukan pendudukan memberikan perlindungan langsung kepadanya dan kelompoknya. Perang yang melibatkan Israel dan Iran selama hampir 2 minggu sudah berakhir dengan gencatan senjata pekan lalu. Namun masyarakat Iran telah terbagi antara mereka yang dengan bersemangat mendukung para penguasa teokratis Republik Islam dan mereka yang tidak. Hal itu dikatakan oleh Sayyid Rahim Badhei, pakar dan analis Iran di Teheran. Namun perang antara Israel dan Iran bisa saja terjadi lagi. Ini indikator pemicu yang menyebabkan perang itu bisa kembali terjadi. Indikator yang pertama ialah perang antara Iran dan Israel sejatinya sudah diprediksi sejak lama. Bentrokan militer antara musuh bebuyutan di Timur Tengah itu sudah terasa tak terelakkan sejak lama. Yang kedua ialah Iran adalah negara dengan peradaban yang kuno.
Iran adalah negara kuno dengan peradaban kuno. Lebih dari 5.000 tahun sejarah, mereka ingin melestarikannya. Serta yang ketiga ialah jatuhnya pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Iran akan runtuh. Israel yang didukung oleh sekutu dekatnya Amerika Serikat mungkin memiliki kapasitas militer untuk menjatuhkan pemerintah yang dipimpin Khamenei. Namun Bathei mengatakan tindakan seperti itu yang diklaim Presiden Trump telah dicegah secara pribadi. Selama 12 hari, pertempuran akan memiliki konsekuensi serius di luar perbatasan Iran. Keempat adalah kegelapan akan muncul setelah gencatan senjata. Gencatan senjata yang ditengahi Presiden Trump antara Iran dan Israel bisa saja berakhir. Bathei mempunyai firasat yang menyebut perang itu bisa saja kembali pecah berdasarkan pengalaman lebih dari 35 tahun sebagai jurnalis di Iran. Kelima adalah Amerika Serikat akan ikut campur lagi dalam perang Israel dengan Iran. Presiden Trump memerintahkan pesawat tempur Amerika Serikat untuk bergabung dalam pengeboman fasilitas nuklir Iran. Hingga yang terakhir adalah harus ada terbukanya negosiasi antara tiga pihak yang berseteru. Solusinya menurut Bathei adalah kedua belah pihak duduk bersama dan membicarakannya. Operasi distribusi bantuan oleh Gaza Humanitarian Foundation atau GHF, organisasi asal Amerika Serikat yang beroperasi di Gaza sejak akhir Mei, menuai kecaman luas setelah laporan menyebutkan lebih dari 600 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka di sekitar titik bantuan. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat kekerasan terjadi hampir setiap hari di lokasi distribusi yang berada di zona militer Israel dan tertutup bagi jurnalis. GHF dituding menjalankan operasi dengan pendekatan militeristik yang justru memperburuk penderitaan warga sipil yang mencari bantuan makanan di tengah blokade berkepanjangan. Kontraktor keamanan swasta yang disewa GHF diduga menggunakan amunisi tajam, granat kejut, dan semprotan merica dalam mengendalikan massa. Sumber dari kalangan kontraktor menyebutkan bahwa personel keamanan banyak yang tidak memenuhi kualifikasi, minim pelatihan, dan kerap melepaskan tembakan tanpa alasan jelas. Beberapa di antaranya bahkan dilaporkan memantau individu yang dianggap mencurigakan dan membagikan data tersebut kepada militer Israel. GHF membantah tuduhan pengumpulan intelijen, namun mengakui adanya koordinasi dengan otoritas Israel dalam menjalankan operasi. Model distribusi bantuan yang dimiliterisasi ini dikritik oleh berbagai organisasi hak asasi manusia internasional. Mereka menilai pendekatan GHF melanggar prinsip dasar kemanusiaan seperti netralitas dan imparsialitas, serta membuka potensi pelanggaran hukum internasional. Laporan juga menyebut bahwa lebih dari 380 korban jiwa terdokumentasi hanya dalam 3 minggu, menjadikan lokasi bantuan layaknya perangkap bagi warga sipil. Seruan untuk mengembalikan sistem distribusi ke jalur PBB dan lembaga kemanusiaan independen pun terus bergema. Tokoh-tokoh internasional turut menyuarakan kekhawatiran. Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, menyatakan bahwa operasi GHF hanya membawa kelaparan dan tembakan bagi rakyat Gaza.
Sementara itu, jurnalis Anthony Lowenstein menilai bahwa bantuan GHF berpotensi menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk membuat kehidupan warga Palestina di Gaza semakin menderita. Di sisi lain, pakar hukum internasional Toby Chapman menekankan bahwa kegagalan GHF dalam melindungi warga sipil bisa berujung pada tuntutan pidana di pengadilan internasional. Iran secara resmi menghentikan kerjasamanya dengan Lembaga Pengawas Nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB IAEA pada Rabu 2 Juli 2025. Langkah ini memicu reaksi keras dari Amerika Serikat yang menyebut keputusan tersebut sebagai hal yang tidak dapat diterima. Hal itu dikatakan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tammy Bruce dalam pengerahan pers. Menurut Bruce, Iran kini berada di persimpangan jalan dan seharusnya memilih jalan perdamaian dan kesejahteraan, bukan mengasingkan diri dari sistem pengawasan internasional. Langkah yang diambil Iran tersebut dipicu oleh serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya selama 12 hari pada Juni lalu. Merupakan serangan yang belum pernah dilakukan Amerika Serikat ke Iran sebelumnya. Menyusul agresi tersebut, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menandatangani undang-undang yang secara resmi menghentikan kerjasama dengan IAEA. Parlemen Iran sebelumnya telah meloloskan undang-undang untuk menangguhkan kerjasama, dengan menyatakan bahwa inspektur IAEA tidak lagi diizinkan mengakses fasilitas nuklir Iran tanpa persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Langkah tersebut langsung memicu kekhawatiran PBB. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Teheran berhak mengambil langkah apapun untuk membela kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Kritik memuncak setelah resolusi Dewan IAEA pada 12 Juni yang menuduh Iran tidak mematuhi kewajiban nuklirnya. Beberapa surat kabar konservatif Iran bahkan menuduh Grossi sebagai mata-mata Israel. Gerakan perlawanan Hamas dilaporkan telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Israel pada Jumat 4 Juli 2025. Rencananya, gencatan senjata itu bakal dilakukan selama 60 hari ke depan. Saat ini, Hamas tengah melakukan pertemuan dengan faksi-faksi Palestina untuk membahas usulan gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan Qatar. Nantinya dalam beberapa jam ke depan, Hamas akan mengeluarkan pengumuman resmi hasil pertemuan mereka dengan faksi-faksi Palestina. Kabinet Keamanan bersidang pada Kamis malam untuk membahas laporan yang dibagikan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Hamas.
Dilansir dari The Jerusalem Post melalui saluran Al-Aqsa, melaporkan Hamas menanggapi positif kesepakatan tersebut. Kesepakatan dicapai setelah perundingan yang terhenti selama berbulan-bulan setelah Amerika Serikat menambahkan usulan ke dalam kesepakatan itu. Saat ini ada 50 sandera Israel yang ditahan di Gaza, kurang dari setengahnya masih hidup. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan memberikan rasa aman kepada warga Gaza pasca perang. Otoritas Kesehatan Gaza pada Kamis menyatakan bahwa jumlah korban tewas di jalur Gaza telah meningkat menjadi 57.130 orang, dengan 135.173 lainnya terluka sejak putaran terbaru konflik Israel-Hamas pecah. Pada 7 Oktober 2023. Sejak Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah tersebut pada 18 Maret 2025, 2 bulan setelah kedua pihak mencapai kesepakatan gencatan senjata, jumlah korban tewas di Gaza tercatat mencapai 6.572 orang, dengan 23.132 lainnya terluka. Israel menyebut penolakan Hamas terhadap rencana gencatan senjata lanjutan yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Serta kegagalan membebaskan tahanan Israel sebagai alasan dimulainya kembali serangan ke Gaza. Data juga menunjukkan bahwa di titik distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza, sebanyak 652 orang telah meninggal akibat tembakan dan penyebab lainnya. Sementara sedikitnya 4.537 orang lainnya mengalami luka-luka. Pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, menyatakan bahwa serangan Israel di jalur Gaza menyebabkan penderitaan luar biasa. Ia juga menyebutnya sebagai salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang ke-59 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Ia melaporkan bahwa lebih dari 200.000 orang tewas atau terluka, meskipun pakar kesehatan memperkirakan angka korban sebenarnya jauh lebih tinggi.
Selain Gaza, Albanese menyoroti situasi di tepi barat, di mana pengungsian paksa terbesar sejak 1967 terjadi. Ia mengungkapkan hampir 1.000 warga Palestina tewas, 10.000 terluka, dan 10.000 lainnya ditahan dengan banyak yang mengalami penyiksaan. Albanese juga menilai bahwa selain kurangnya pemahaman terhadap sejarah Palestina, faktor ideologi dan kedekatan politik dengan Israel turut memperumit situasi. Sidang Dewan HAM PBB yang berlangsung sejak 16 Juni hingga 9 Juni ini membahas pelanggaran hak asasi manusia secara global. Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara ini bertugas melindungi HAM melalui pembahasan pelanggaran dan pengadopsian resolusi. Amerika Serikat dan Israel sejak Februari lalu memilih tidak berpartisipasi dalam sidang ini. Sementara itu, laporan The Washington Free Beacon menyebutkan bahwa pemerintah Presiden Donald Trump pernah mengajukan permintaan resmi kepada PBB untuk mencopot Albanese dari jabatannya dengan tuduhan antisemitisme dan dukungan terhadap terorisme. Permintaan tersebut menambah kontroversi terkait posisi Albanese sebagai pelapor khusus Palestina. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali menolak wacana gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Ia bahkan menyerukan pendudukan penuh wilayah Gaza serta penghentian total bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Pernyataan itu disampaikan menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Israel telah menyetujui gencatan senjata selama 60 hari dan berharap kesepakatan dapat tercapai dalam waktu dekat. Ben-Gvir menyatakan bahwa upaya menuju kesepakatan merupakan kesalahan besar. Ia menegaskan, Israel seharusnya terus melanjutkan operasi militer hingga meraih kemenangan penuh, bukan menyetujui kesepakatan parsial. Selain itu, Ben-Gvir juga mendorong kebijakan relokasi penduduk Gaza ke negara lain, serta menyerukan kepada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk bersama menolak rencana gencatan senjata. Keduanya dikenal sebagai tokoh politik sayap kanan yang secara konsisten menolak kompromi dengan Hamas dan mendorong pencamplokan Gaza, pembangunan kembali permukiman Yahudi, serta pengusiran warga Palestina. Meski konflik telah berlangsung selama 22 bulan, Israel belum berhasil mencapai target utama untuk menumpas Hamas dan membebaskan para sandera. Otoritas Israel memperkirakan
sekitar 50 sandera masih ditahan di Gaza, termasuk 20 orang yang diyakini masih hidup. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Hamas hingga kini belum memberikan tanggapan atas usulan gencatan senjata selama 60 hari di Gaza yang baru-baru ini diajukan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat ia kembali ke Joint Base Andrews di Maryland setelah menghadiri sebuah acara di Iowa pada Jumat dini hari waktu setempat. Trump mengungkapkan harapannya agar Hamas merespon dalam 2 hari ke depan terkait syarat-syarat gencatan senjata terbaru yang telah disetujui oleh Israel. Kesepakatan yang diusulkan ini diyakini merupakan versi modifikasi dari kerangka kerja yang sebelumnya diajukan oleh utusan Timur Tengah Presiden Trump, Steve Witkoff. Sebelumnya, Trump sempat memperingatkan bahwa jika Hamas tidak menerima tawaran tersebut, maka kondisi kelompok militan itu justru akan semakin memburuk. Sementara itu, Menteri Pertanian Amerika Serikat, Brooke Rollins, menyatakan bahwa pemerintahan sedang berupaya melakukan perubahan pada sistem visa bagi pekerja musiman. Langkah ini mengikuti arahan bagi petugas imigrasi untuk menunda penangkapan di lokasi, seperti pertanian, restoran, dan hotel setelah beberapa minggu intensifikasi penegakan hukum terhadap pekerja migran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani undang-undang yang menangguhkan kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Keputusan ini diambil setelah serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran bulan lalu. TV pemerintah melaporkan bahwa Inspektur IAEA kini tak bisa mengakses situs nuklir Iran tanpa izin dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Parlemen Iran meloloskan undang-undang itu seminggu sebelumnya sebagai respons atas 2 serangan mendadak pada Juni. PBB menyatakan kekhawatiran atas langkah ini dan menyerukan kerjasama penuh Iran dengan IAEA. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar meminta negara-negara Eropa memicu mekanisme snapback untuk mengembalikan sanksi PBB. Snapback merupakan bagian dari kesepakatan nuklir 2015 yang runtuh setelah Amerika Serikat mundur pada 2018.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut penangguhan itu tidak dapat diterima dan meminta Iran kembali bekerja sama. Jerman turut mengecam langkah Iran dan menyebutkan sebagai sinyal buruk bagi jalur diplomatik. Iran sendiri mulai mengurangi komitmen nuklirnya sejak 2019 sebagai reaksi atas tekanan Barat. IAEA menyatakan masih menunggu informasi resmi lebih lanjut dari pemerintah Iran. Israel dan Amerika Serikat baru-baru ini melancarkan serangan besar ke fasilitas nuklir Iran. Tiga situs utama yang diserang adalah Natanz, Isfahan, dan Arak dengan kerusakan cukup parah. Fasilitas Fordo juga diklaim Amerika Serikat hancur, meskipun citra satelit menunjukkan situs itu masih berdiri. Namun, satu fasilitas penting yakni Bushehr nyaris tak pernah disebut dalam pernyataan resmi. Seorang pejabat Israel sempat keliru menyebut Bushehr diserang, tapi kemudian dibantah. Ketika ditanya lebih lanjut, pejabat itu enggan mengonfirmasi ataupun menyangkal serangan ke Bushehr. Alasan utama situs Bushehr tak disentuh adalah karena keterlibatan Rusia dalam pembangunannya. Reaktor nuklir berkapasitas 1000 MW itu diselesaikan Rusia pada 2011 dan dioperasikan bersama Rosatom. Rusia juga telah menaikkan kontrak pembangunan 8 PLTN baru, 4 diantaranya di Bushehr. Serangan di Bushehr bisa memicu ketegangan langsung dengan Moskow dan kekacauan regional. Selain itu, Bushehr bukan pusat pengayaan uranium dan lokasinya dekat dengan Uni Emirat Arab. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengecam keras agresi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap negaranya. Ia menegaskan bahwa Iran akan memperjuangkan haknya secara serius dan menuntut pengakuan atas tindakan agresif tersebut melalui mekanisme hukum internasional.
Pernyataan itu disampaikan Arakci dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Armenia, Ararat Mirzoyan. Keduanya membahas hubungan bilateral serta perkembangan terakhir di kawasan pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran. Mengutip Pers TV, Arakci juga mendesak komunitas internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil langkah tegas dalam meminta pertanggungjawaban kedua negara atas pelanggaran terhadap kedaulatan Iran dan hukum internasional. Ia menekankan bahwa Dewan Keamanan PBB harus mengakui Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang memulai agresi. Arakci turut mengapresiasi pemerintah Armenia atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan persoalan konsuler terkait warga Iran selama konflik berlangsung. Sementara itu, Mirzoyan kembali mengecam tindakan agresi tersebut dan menyambut baik penghentian serangan yang diharapkan dapat menurunkan eskalasi di kawasan. Iran sebelumnya telah mengajukan protes resmi ke PBB dan Dewan Keamanan atas serangan yang dilancarkan Israel pada 13 Juni. Serangan itu menewaskan sejumlah komandan militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Iran membalas dengan meluncurkan rudal dan drone yang kemudian dilanjutkan lewat operasi True Promise 3. Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat turut terlibat dalam konflik pada 22 Juni dengan menyerang 3 fasilitas nuklir di Iran. Sebagai respon, Iran membalas dengan menargetkan pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, markas militer terbesar milik Amerika Serikat di Asia Barat sebagai bentuk pembelaan diri.